Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di rumah Bu Setu. Terima kasih buat anak-anak yang sudah klik video ini dan bimbel bersama Bu Setu yang akan selalu tahu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Keluarkan buku catatan dan alat tulismu. Kita akan mulai belajar. Yuk, mari. Seperti biasa, kita akan ditemani dengan siapa? Yap, Mr. Papan. Come on, Mr. Papan. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya yang tampan, Mr. Papan. Saya akan membantu kalian memahami tentang pengolahan data. Perhatikan baik-baik ya. Terima kasih, Mr. Papan. Seperti yang sudah dijelaskan Mr. Papan, kita akan mempelajari tentang pengolahan data. Sebelum kita terlalu jauh belajar, Bu Setu tanya dulu ya, apa kamu tahu apa itu data? Jadi, data merupakan suatu kumpulan pernyataan yang terdiri dari fakta-fakta. Apa kamu punya pendapat lain? Tulis komentar di bawah sini ya. Nah, misalnya, kamu tahu tinggi dari teman-temanmu itu bisa disebut dengan data. Seperti ini, Amberly memiliki tinggi badan 145 cm. Gita memiliki tinggi badan 138 cm. Dan Fahri yang memiliki tinggi badan 155 cm. Itu semua dapat dikatakan sebagai sebuah data. Kita akan masuk ke bagaimana kita dapat mengolah data yang kita miliki. Mulai dari mana data itu bisa dikumpulkan, membaca data, sampai data itu disajikan. Kita mulai dari cara mendapatkan data. Nah, sebelum kita mempunyai data, pastinya kita ingin mencari tahu terlebih dahulu, bukan? Saat kamu ingin tahu tinggi teman-temanmu di kelas, pasti kamu akan mengumpulkan berapakah tinggi teman-temanmu di kelas. Cara mengumpulkan datanya bisa beragam-ragam, bukan? Mulai dari mencatatnya langsung, wawancara kepada orang yang ingin kamu ketahui datanya, melalui penelitian, dan menyebarkan angket, bisa berupa kuesioner dan sebagainya. Mengumpulkan data sudah. Sekarang kita ke membaca data. Nah, membaca data itu bertujuan supaya kamu tahu dan mengerti data apa yang ada pada sajian data. Cara membacanya pun berbeda-beda di setiap sajian data. Data yang dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, hingga diagram kamu harus pahami dengan baik supaya tidak salah membacanya. Bu Setu tadi sempat singgung sedikit mengenai penyajian data, bukan? Nah, sekarang kita akan mengetahui maksud dari Bu Setu itu apa sih? Penyajian data adalah kamu memasukkan data-data yang kamu punya ke dalam salah satu bentuk penyajian data. Kalau salah satu, berarti banyak ya Bu Setu? Iya benar, ada banyak. Tadi kan ada dalam bentuk daftar, tabel, hingga diagram, bukan? Dari sajian data, kira-kira informasi apa saja sih yang kita peroleh? Nah, semua ini dapat kamu ketahui melalui sajian data loh. Mulai dari jumlah data keseluruhan, jumlah per data yang paling sedikit hingga yang paling banyak, dan data terkecil hingga terbesar. Penyajian data ada dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram, bukan? Kita akan mulai dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Ketika kamu akan menyajikan data dalam bentuk tabel, kamu harus perhatikan ini ya. Data harus ditali atau turus atau tabulansi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menentukan banyaknya data yang sama atau frekuensi. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel yang pertama, membuat sebuah tabel yang memiliki 3 kolom, berisi datanya, turus, dan frekuensi. Yang kedua, mengurutkan data mulai dari yang terendah ke tertinggi, lalu isikan pada kolom data. Menghitung banyaknya data menggunakan turus. Bu Setu kasih tahu pada contoh data di samping ini. Di kelas Amanda diadakan pengukuran tinggi badan. Hasil pengukuran tinggi badan tercatat sebagai berikut.
Nah, sekarang kita buat tabelnya ya. Ada datanya, turus, dan frekuensi. Datanya tinggi badan dalam sentimeter. Nah, kamu lihat angka 145 dan angka 146 lebih kecil mana? 145 bukan, maka dari itu kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian 146 dan 147 lebih kecil mana? 146 bukan, maka dari itu kita masukkan ke dalam tabel. Kamu lihat angka 147 dan 145 lebih kecil mana? Lebih kecil 145 dan sudah ada di dalam tabel bukan? Kita lewati angka 145, kita sandingkan dengan 148. Lebih kecil mana? 147 bukan? Maka dari itu kita masukkan ke dalam tabel. 148 dan 145 jelas lebih kecil 145 ya. Kita lanjut. 148 dan 149 lebih kecil mana? 148 bukan? Maka dari itu kita masukkan angkanya ke dalam tabel. Setelah 149, apa kamu melihat ada angka yang lebih besar dari ini? Kalau tidak ada, kita langsung masukkan ke dalam tabel. Langkah kedua, kamu harus menghitung berapa banyak jumlah data menggunakan turus. Kita mulai dari angka 145 terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi frekuensi atau banyaknya data adalah 5. Sekarang yang 146. 1, 2, 3. Jadi frekuensi atau banyaknya data adalah 3. Sekarang kita hitung yang 147. 1, 2, 3, 4. Jadi frekuensi atau banyaknya data adalah 4. Sekarang yang data 148. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi frekuensi atau banyaknya data adalah 6. Sekarang yang 149. 1, 2. Jadi banyaknya data atau frekuensi adalah 2. Kita jumlahkan frekuensinya dan hasilnya adalah 20. Nah, data yang di atas dengan jumlah frekuensi apakah sudah sama? Jika sama, maka datanya sudah benar. Sekarang, informasi apa saja sih yang dapat kamu ketahui dari tabel ini? Yang pertama, jumlah data terbanyak adalah siswa dengan tinggi badan 148 cm. Kedua, jumlah data paling sedikit adalah siswa dengan tinggi badan 149 cm. Siswa dengan tinggi badan tertinggi adalah 149 cm. Siswa dengan tinggi badan terkecil adalah 145 cm. Nah, Bu Setu punya contoh soal. Coba kamu kerjakan dan hasilnya tulis di kolom komentar. Nanti Bu Setu akan bantu mengoreksinya. Screenshot atau pause bagian ini ya. Penyajian dalam bentuk tabel sudah. Sekarang kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram. Apa tuh? Oh, ternyata video ini bersambung ya. Nantikan di video pengolahan data part 2. Nah, apa kamu sudah tidak sabar menunggu part 2-nya? Semoga kalian sudah paham ya. Jika kamu kesulitan, kamu bisa komentar di bawah sini. Bu Setu akan bantu kalian supaya paham. Kamu bisa tekan tombol like di bawah ini dan subscribe untuk bimbel selanjutnya. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang belum ikut bimbel Bu Setu ya. Sampai jumpa di bimbel selanjutnya. Bu Setu akan tunggu kedatanganmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.